Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, Baik, Ibu. Sehat. alhamdulillah. Nah, semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Ini orangnya mana ini nggak kelihatan? Ini mana Tony? Hadir, Bu. Ya, sebelum di absen, kita berdoa dulu. Untuk berdoa, Ibu minta dengan anak Anda Sugianur ada? Silau, Bu. Ada? Sugi ada? Bantu Ibu baca doa Sugi. Iya, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih anak Anda Sugi. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya satu-satu. Yang pertama, Pujianti ada? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Samsul Bahri? Ada, Bu. Iya. Terus Zahra? Ada, Bu. Tri Rayani? Hadir, Ibu. Nah, terus terakhir Tony Ahmadi? Ada, Bu. Iya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang Ya, Bu. kita lanjutkan. Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mempelajari pentingnya landasan ajaran, nilai, dan norma-norma Islam oleh Rasulullah dalam masa kanak-kanak Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita lebih dahulu, Ibu jelaskan dulu, kita hari ini belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema masa kanak-kanak Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang sambil menunggu PPT Ibu yang akan ditampilkan, yang pertama, siapa yang tahu apa arti dari dari perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Itu apa artinya? Merayakan hari lahir, Bu. Hari lahir Nabi. Iya, hari lahir Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap tahun kita pasti akan rayakan. Nah, terus Nabi besar kita Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir anak-anak, dan Nabi Muhammad juga yang membawa Islam sampai saat ini. Nah, itu bisa kalian lihat tuh, sudah ada. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang bisa menyebutkan tanggal lahir Nabi besar Muhammad SAW dengan harinya? Siapa, ayo? Saya, Bu. Nah, Puji, siapa? Tanggal berapa, Puji? Iya, Bu. Nabi Muhammad lahir di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Bu. Iya, alhamdulillah.
Dan siapa yang masih ingat atau tahu nama ibunda dan ayahanda Nabi? Siapa Saya, yang Bu. tahu? Saya, Iya, Bu. siapa itu Zahra? Abdullah dan ibunya Aminah. Iya, bagus sekali. Ya, ya, ya. Jadi Ibu jelaskan lagi, Nabi Muhammad kita lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Dan sekarang pada waktu Nabi Muhammad dilahirkan, proses kelahirannya itu sama juga dengan kita anak-anak. Ada bidan yang membantu kelahiran Nabi, yaitu bernama Siti Sifa. Terus Nabi Muhammad seperti juga kita, mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek, mempunyai teman. Nah, jadi Nabi Muhammad itu ayah beliau bernama Abdullah. Ya, Abdullah. ibundanya bernama Aminah. Aminah. Ya, terus kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ya, dan yang terakhir adalah pamannya bernama Abu Talib. Nah, tapi hati-hati anak-anak ya, penyebutan nama paman dengan nama kakek beliau. Oke. Soalnya ini hampir mirip. Jadi ibu ulangi sekali lagi. Siapa tadi nama kakek beliau? Abdul Muthalib, Bu. Muthalib, Bu. Terus pamannya bernama Abu Talib. Talib. Ya, supaya tidak keliru ya karena hampir sama. Terus sekarang supaya kita mudah mengingat tanggal, bulan, tahun kelahiran Nabi beserta nama-nama keluarga Nabi, kita sejenak bernyanyi bersama-sama ya. Iya, Bu. Tentang Iya, Bu. silsilah apa ini? Silsilah Nabi besar Muhammad SAW. Dengan semangat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap? Iya, Itu Bu. lagunya bisa dilihat di layar yang belum membuka di grup WA juga ada Ibu kirim. Sudah siap? Iya, Bu. 1, 2, 3. Hari Senin. Hari Senin ibu lahirnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Abdullah Abdullah itu ayahnya Aminah, ibundanya Abdul Talib, adiknya Abu Nabi Nabi akhir zaman membawa risalah Islam di dunia akhirat. Alhamdulillah. Jadi supaya tidak ngantuk ya karena sudah jam siang nih. Alhamdulillah semuanya jadi tambah apa tidak? hafal, Bu. Nah, sekarang setelah bernyanyi bersama-sama, coba kita perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar apa ini? Kota Mekah. Coba disimak gambarnya terlebih dahulu. Ya, di sini ada gambar kota Mekah. Siapa yang ingin ke kota Mekah? Saya, Bu. Ayo, Bu.
Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama pergi ke sana ya. Amin. Amin. Di kota Mekah ini adalah di mana Nabi kita dilahirkan. Terus Nabi kita dilahirkan, anak-anak dalam sudah keadaan yatim karena ayah beliau meninggal ketika beliau itu berusia 3 bulan dalam kandungan. Nah, setelah itu mendengar ini Abdul Muthalib mendengar waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sangat bahagia, sangat senang waktu itu karena beliau sangat menanti-nantikan cucu beliau itu lahir. Jadi waktu itu beliau di dekat beliau, terus dibawa beliau untuk mengelilingi Ka'bah. Nah, itu seperti ada slide yang berikutnya itu. Sampai beliau itu menunjukkan ke semua orang bahwa ini adalah cucu kesayangan Nabi, cucu kesayangan beliau. Nah, setelah itu beliau memberi nama kepada bayi tadi itu dengan nama Muhammad yang artinya siapa yang tahu? Orang yang terpuji. Jadi semua seperti kita juga semuanya pasti ada artikan nama kita masing-masing. Misalnya nama kita siapa, terus pasti ada artinya. Nah, kalau Nabi Muhammad artinya adalah orang yang terpuji. Iya. Puji. Terus kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Ya, Nabi Muhammad adalah keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy. Bani Hashim ini adalah salah satu yang sangat dimuliakan di suku Quraisy. Karena itu kakek Abdul Muthalib adalah orang sangat disegani di suku Quraisy itu. Sehingga beliau memiliki jabatan yang disebut dengan Syikiyah, yaitu pengawas sumur Jam-Jam. Nah, berikutnya, menurut para ahli, Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ismail bin Ibrahim, baik dari keturunan ayah maupun ibu beliau. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Ini adalah silsilah keluarga beliau. Nah, tuh diperhatikan. Jadi Abdullah dan Aminah, ayahanda Nabi dan ibunda Nabi itu masih ada keturunan kerabat dari kakek beliau yang bernama Kilab bin Ibnu Qura. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Si Riani mungkin ada yang ditanyakan? Iya Bu, ada. Iya. Saya tadi lupa Bu, apa Bu arti Nabi Muhammad? Iya. Arti dari nama Nabi Muhammad ya. Iya Bu. Iya. Sebelum Ibu menjawab, mungkin siapa yang bisa menjawab membantu Ibu? Artinya terpuji, Bu. Iya, Samsul, bagus. Jadi Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji. Ya, Bu. Nah, berikutnya kita slide ke berikutnya. Kita sekarang membahas tentang peristiwa yang terjadi pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi karena terlalu banyak, kita ambil di antaranya saja. Yang pertama, keluarnya cahaya yang terang benderang pada saat Nabi Muhammad lahir. Yang kedua, api di negeri
Persia, waktu itu sesembahannya kaum Majusi yang hidupnya beribu-ribu tahun mendadak mati anak-anak. Terus yang ketiga, adanya penyerangan pasukan bergajah. Nah, ini di slide berikutnya ada gambaran pasukan bergajah dengan burung ababil. Nah, anak-anak pernah lihat gajah kan? Pernah, Bu. Iya. Di sini ada gambaran dari pasukan bergajah dengan burung ababil. Ini apa artinya, maksudnya ini? Nah, jadi Ibu jelaskan pada saat itu ada peristiwa penyerangan dari pasukan bergajah. Ayat 1 sampai 5. Jadi saat itu waktu Nabi Muhammad akan lahir itu kan terjadi ini penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan kota Mekah, khususnya ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pada saat itu pasukan bergajah itu dipimpin oleh Raja Abraha yang berasal dari Yaman. Terus saat itu yang menjaga Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, dan saat itu Abdul Muthalib ini memohon kepada Allah untuk membantu. Bagaimana ini pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah? Nah, jadi Allah ini menjabah doa kakek Nabi Muhammad dengan mengirimkan burung yang sangat banyak, beribu-ribu burung. Bayangkan, menurut kalian, gajah yang begitu besar bisa kalah dengan burung yang kecil-kecil. Nah, itu adalah kekuasaan Allah ya anak-anak. Ya, Bu. Mereka membawa batu yang panas dan beracun lalu menjatuhkannya dari atas. Nah, batu itu diambil dari dari neraka yang sangat panas yang disebut dengan sijil. Nah, sekarang kita lanjutkan peristiwa yang jadi pada masa kanak-kanak Rasulullah. Yang pertama, pertumbuhan fisik beliau itu sangat cepat. Nah, pada waktu umur 5 bulan beliau sudah bisa berjalan. Setelah itu 9 bulan beliau sudah bisa berbicara dengan lancar. Nah, setelah itu lagi 2 tahun berikutnya beliau mengembala kambing. Dan yang nomor 2-nya beliau kemana-mana, kalau misalnya kemana-mana itu selalu dilindungi oleh awan. Dan yang terakhir, waktu umur beliau 4 tahun, ada didatangi 2 malaikat yang membelah dada beliau, ingin mengeluarkan semua kotoran dan membersihkannya. Nah, dan ini sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang giliran Ibu yang nanya. Siap? Ya, Bu. Jadi yang bertanya sekarang ya. Yang pertama, ini Ibu tunjuk satu-satu atau terserah aja yang jawabnya ini. Ibu tunjuk satu-satu aja ya. Ya, Yang Bu. pertama, siapa yang bisa menjawab nama kakek Nabi Muhammad tadi? Tony mungkin bisa jawab. Abdul Talib. Iya, pinter. Terus yang kedua, siapa nama pasukan? Maksudnya ini pemimpin pasukan bergajah tadi, siapa yang memimpinnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pak Samsul mungkin bisa jawab? Pemimpinnya yang membawa pasukan yang banyak tadi. Ya, siapa? Samsul.
Abraha. Iya, nggak kedengeran Samsul. Dan yang ketiga, soal yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Umur berapa Nabi Muhammad itu sudah bisa berjalan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Puji. 5 bulan, Ibu. Iya, 5 bulan. Terus tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang batu kerikil yang dibawa oleh burung ababil tadi. Nah, itu Bu. apa namanya batu kerikilnya? Saya, Bu. Iya, Jawab. Jara. Ya, Jara apa Sijil, jawabannya? Bu. Sijil. Iya, sijil. Terus yang terakhir, pertanyaan dari Ibu. Ibu akan bertanya jabatan kakek Abdul Muthalib tadi apa? Yang apa ini tadi? Sikiyah tadi apa artinya? Jabatan kakek Nabi Muhammad tadi. Ya, siapa? Yang belum jawab ini siapa? Saya, Bu. Ya, Fitri Rayana. Ya. Saya nih. Ya, maaf. Pengawas Ka'bah, Bu. Jaga, Bu. Pengawas Ka'bah. Pengawas sumur Zam-Zam, Bu. Ya, pengawas sumur jam-jam ya. Jadi beliau itu pengawasnya sumur jam-jam. Ya, Bu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ibu ingin ada 2 orang yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang yang pertama tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW tadi, dan yang kedua masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW tadi. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya, Puji. 1. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi atau tahun gajah, Bu. Iya, sekarang yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan tentang peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad tadi? Siapa yang bisa? Ayo. Apa kesimpulannya menurut kalian? Siapa yang bisa? Fitri mungkin, Bu. Ya, Bu. Ya, Fitri mungkin. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, Bu. Sejak kanak-kanak Nabi Muhammad sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Iya. Nabi Muhammad sudah pandai berjalan pada usia 5 bulan dan juga sudah bisa berbicara ketika usia 9 bulan. Iya, betul sekali ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama seperti kalian sebutkan tadi tentang Nabi Muhammad SAW itu lahir di hari Senin di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dan yang kedua adalah sejak kanak-kanak Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian beliau, seperti Nabi Muhammad sudah pandai berjalan pada usia 5 bulan dan juga beliau sudah pandai berbicara ketika berusia 9 bulan. Nah, ini karena sudah materinya sudah selesai, Ibu akan memberikan soal yang bisa kalian kerjakan di sini. Ini ada soalnya, Ibu tuliskan juga di PPT Ibu ya. Bisa kalian lihat, dan nanti kalau misalnya kalian mau, Ibu akan kirimkan juga di grup WA kelas kita
Jadi kalian bisa lihat dan bisa menjawabnya di rumah. Ibu tunggu minggu depan ya jawabannya. Nah, Iya, Bu. minggu depan juga sekaligus kita akan bertemu di pelajaran berikutnya tentang masa kanak-kanak Nabi dalam masa pengasuhan. Nah, di situ ada lagi nanti yang mengasuh beliau itu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan nasihat karena kita dalam keadaan pandemi, supaya anak-anakku sekalian bisa berdiam di rumah saja. Kalau misalnya juga keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, ya kita menjaga kesehatan untuk semuanya. Mudah-mudahan terus berlalu dan kita akan bertemu di sekolahan dengan tatap muka. Nah, sekarang kita dengan di akhir ini kita membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendra sudah menampilkan kegiatannya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Kristian buat mengomentari, Bu.